Oke, kembali lagi bersama saya di channel Tech Atmosphere. Kemarin kita sudah membuat widget horizontal list view. Nah, sekarang kita akan mengambil data untuk si horizontal list view ini dengan menggunakan API. Oke, kita langsung coba saja. Pertama, seperti biasa, saya akan membuat satu folder baru yang bernama story di sini. Lalu si repositorinya kita akan kopikan dari si repository timeline seperti ini. Kita akan menggantinya menjadi story repository. Lalu kita ganti nama kelasnya get story. Ini pagingnya kita hapus. Nah, untuk mempermudah, kita akan menggunakan sampel API dari si timeline. Jadi kita akan mengambil gambar post dan username si timelinenya saja untuk kebutuhan horizontal list view-nya ini. Lalu kita akan kopikan timeline controller dan kita ganti namanya menjadi story controller seperti ini. Nama kelasnya kita ganti. Lalu ini kita ganti menjadi story repository. Untuk kebutuhan pagingnya kita hapus. Fungsinya kita ganti get story. Isi refreshnya kita hapus juga. Ini kita hapus dan kita ganti menjadi get story seperti ini. Untuk pengecekan isi refreshnya juga kita hapus. Jadi kita cuma mengambil datanya saja tanpa ada proses refresh seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat story page. Di sini saya masukkan story page. Lalu kita buat dengan menggunakan stateful story page. Oke. Kita import dulu. Nah, setelah itu list view dari sini yang si horizontal list view ini akan kita copy ke dalam si story page. Sampai sini kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita akan tambahkan story page di sini. Nah, untuk kebutuhan request API-nya kita akan tambahkan story controller. Story controller di sini kita inisialisasi dan kita masukkan ke dalam init state. Untuk pengambilan datanya, saya akan menggunakan get datanya si timeline page. Oke, seperti ini. Oke, saya import dulu yang error-errornya. Lalu get datanya kita simpan ke dalam init state seperti ini. Nah, kenapa kita nggak menggunakan private function? Karena nanti si function ini akan dibutuhkan pada saat buat ulang di timeline page. Nanti kita coba lihat. Di sini saya ganti menjadi get story. Lalu kita akan mengcopy state pada saat build juga dari si timeline. Jadi saya akan mengambil state-nya si pada saat loading dan error. Mirip dengan yang disimpan di dalam si timeline page. Lalu kita kopikan untuk state loading dan errornya juga. Seperti ini. Kita copy dan paste di sini. Oke, seperti ini. Ini datanya kita ganti dulu. Lalu si header list ini akan kita ganti dengan controller items. Nah, karena ada satu item custom yang kemarin kita buat itu your story, maka panjang dari item datanya itu akan kita tambahkan 1 untuk menambahkan index pertama dengan widget custom di sini. Nah, untuk ini gambarnya kita ganti juga dengan menggunakan controller item dengan indeksnya itu dikurang 1 karena panjangnya ditambah 1 untuk widget custom. Lalu kita set photo post dan kita ganti juga username-nya di sini. Oke, kita coba.
refresh. Nah, pada saat memuat, si horizontal list view-nya itu ikut terbuild juga. Nah, pada saat kita scroll list view ke bawah, lalu kita scroll lagi ke atas, si horizontal list view ini ikut terbuild juga. Nah, untuk menghindari hal itu, di dalam story page state ini kita akan tambahkan yang namanya with automatic keep live client missing. Lalu di sini tambahkan missing function dengan return true. Kenapa? Karena pada saat kita akan men-scroll list view ke bawah, lalu kembali lagi ke atas, si horizontal list view ini tidak akan ikut terbuild pada saat si list view item itu melakukan rekonstruksi ulang. Kita coba refresh. Nah, dia sudah terbuild. Pada saat kita scroll, lalu kita kembali lagi ke atas. Nah, si horizontal list view ini tidak akan ikut terbuild. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan pada saat kita refresh seperti ini, data si list view-nya itu terbuild, tapi si horizontal list view ini akan ikut terbuild juga. Nah, untuk melakukan hal itu, di sini saya akan menambahkan yang namanya global key dengan menggunakan tipe dari si story page state. Nah, ini kelas ini akan saya buat public, jadi nggak function private lagi. Jadi sehingga pada saat kita masukkan ke global key ini, bisa kita assign sebagai type, lalu kita buat variable key-nya. Oke. Lalu si key ini akan kita masukkan ke dalam story page key seperti ini. Nah, pada saat refresh, pada saat si function getTimeline ini memuat data, ketika datanya sudah terambil, saya akan melakukan request untuk mengambil data si horizontal list view dengan menggunakan current state dan mengambil get data function dari si story page yang ada di sini. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kita coba refresh. Nah, jadi pada saat saya melakukan refresh, si story page itu seharusnya ikut refresh juga. Nah, seperti ini ada loading, lalu dia akan memuat ulang data untuk si horizontal list view-nya. Oke, cukup mudah bukan? Nah, lalu seperti biasa, jika di dalam list view builder, untuk mengoptimasi pemuatan data, kita akan membuat si list view item ini ke dalam widget terpisah. Jadi di sini di dalam folder story kita akan membuat yang nama widgets. Lalu di sini saya akan membuat file story item dengan tipe stateless. Story item. Oke. Lalu untuk yang story itemnya kita copy dari sini. Oke, seperti ini. Kita masukkan ke sini. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan variabel untuk menampung si timeline item. Sini saya masukkan required item this item. Oke, seperti ini. Lalu saya akan ganti ini menjadi item. Oke. Dan ini juga menjadi item. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya bisa ganti menjadi story item dengan itemnya itu dari controller items indexnya dikurang 1. Oke, seperti ini.
Nah, untuk yang satu lagi, untuk yang your story, saya akan buat widget kedua dengan menggunakan misalkan your story item. Sama, di sini juga saya akan menggunakan stateless. Oke. Lalu kita kopikan lagi di sini. Kita masukkan ke dalam sini. Oke, seperti ini. Your story item. Nah, jangan lupa untuk key-nya kita akan masukkan juga. Sehingga widget ini akan menyimpan state untuk melakukan optimasi si display item, key. Di sini juga saya masukkan key. Oke, seperti ini. Key. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, cukup mudah. Kurang lebih segitu dulu tutorial untuk membuat horizontal list view dengan request API. Terus semangat, tetap coding, jangan menyerah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.